Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka malaikat muncul dan berkata kepada Yusuf, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara, kita saat ini sedang memasuki minggu-minggu Advent, dan dalam minggu-minggu ini kita diingatkan tentang peristiwa kelahiran Tuhan. Di dalam peristiwa Natal ini kita belajar beberapa hal, khususnya dalam teks yang baru kita baca. Yang pertama, kita melihat bahwa dalam peristiwa Natal kita melihat keagungan Tuhan dan kebesaran hati Tuhan, yang rela datang ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, dan bahkan ketika dia lahir hanya melalui seorang wanita biasa, yang bukan siapa-siapa, yang tidak dikenal oleh siapa-siapa, tetapi melalui dialah yang ilahi itu, yang maha agung itu datang menjadi manusia. Rela lahir di tengah-tengah kita melalui seorang wanita biasa. Saudara, dalam peristiwa kelahiran ini kita melihat keagungan Tuhan, kebesaran hati Tuhan, dan sikap dia yang rela merendahkan diri menjadi sama dengan kita. Saudara, ketika kita melihat hal ini, kita belajar untuk merendahkan diri kita pula. Kalau dia yang maha agung rela merendahkan diri menjadi sama dengan kita, apalagi kita hanyalah manusia biasa. Saudara, di sini kita diajarkan untuk belajar untuk menerima sesama kita pula. Kalau Tuhan sudah datang bagi kita, bagi sesama kita, maka tentunya kita juga perlu belajar untuk menerima sesama kita. Dengan segala kelemahan dan kekurangan mereka, kita belajar untuk menerima dan mengasihi mereka. Itulah makna pertama yang kita belajar dari keagungan hati Tuhan, kebesaran hati Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam peristiwa kelahiran ini kita melihat juga bagaimana Tuhan yang ilahi itu datang ke dalam dunia menjadi manusia seutuhnya, sesungguhnya, bukan setengah-setengah, bukan seperti manusia, tapi sesungguhnya menjadi manusia. Artinya ia turut merasakan kelemahan kita. Dia turut merasakan pergumulan-pergumulan kita. Saudara, ini merupakan satu penghibur yang besar karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Dia terus hadir dalam kehidupan kita, bahkan dia turut merasakan, dia dapat merasakan kelemahan kita, pergumulan kita, sehingga ia dapat menguatkan kita. Saudara, karena itu pada hari ini kalau kita menghadapi begitu banyak pergumulan, tantangan, dan kesulitan, dan kita kadang-kala merasa sendiri, jangan lupa, ingat, dia adalah Tuhan yang selalu hadir. Namanya adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dia bukan saja beserta kita, tapi dia dapat turut merasakan kelemahan kita, pergumulan kita, sehingga dia dapat menguatkan kita sebagaimana yang kita butuhkan. Nah, saudara, yang terakhir, ketika malaikat itu muncul kepada Yusuf dan berkata, "Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara, kebenaran ini menyatakan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau dicapai oleh manusia. Bukan karena hasil usaha kita atau jasa baik kita, tetapi karena inisiatif Tuhan, tindakan Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Karena anugerahnya, karena kasihnya yang besar, yang kita terima oleh iman kepada Kristus. Nah, saudara, karena itu kita patut bersyukur dalam peristiwa Natal ini kita melihat anugerah Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang besar yang dinyatakan melalui kelahirannya, kedatangannya bagi kita. Nah, karena itu mari kita memandang kepada Kristus Tuhan kita sebagai satu-satunya pengharapan kita yang memberikan kepada kita kelepasan dari segala dosa. Yang kita syukuri dan kita hidup di dalam anugerahnya hari lepas hari. Sehingga nama Tuhan semakin kita muliakan dan kita boleh semakin kenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Kita bersyukur dalam peristiwa Natal ini kita melihat kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin.